Oke, terakhir kita bahas liturgi kosmik, kosmik liturgi tentang teosis. Teosis itu pemenuhan kodrat manusia yang terakhir ya. Jadi memenuhi atau menyempurnakan kodrat manusia menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, diktatnya udah dapat semua kan? Oke. Nah, kita udah sampai teosis, tapi ada satu yang pernah saya bagi. Iya, kayak ini ya, ini kan ada diskusi-diskusi tentang kemarin tentang asketisme. Ya, hari ini ada banyak nih diskusi-diskusi tentang apa ini? Tentang api Paskah. Ini menambah pengetahuan kalian yang nggak dibahas di kelas ya. Kalian boleh baca ini, ya, boleh baca, kasih pertanyaan atau komentar. Nah, itu saya senang kalau kalian tuh aktif gitu loh. Jangan orang luar aja yang aktif. Ini mahasiswa saya nggak ada yang aktif. Ya, aktif tanya. Nah, ini apalagi kemarin bahas tentang predestinasi. Beda teologi barat reform dengan predestinasi yang timur, yang ortodoks. Nah, ini kan doktrin ini. Ya mungkin nggak dibahas di kelas, tapi ada yang bertanya. Nah, akhirnya jadi pembahasan menarik. Nah, ini dibaca nggak ini? Nih, baru kemarin ini saya posting, ada yang bertanya, terus saya kasih jawaban. Makanya kalau dikasih HP, ada WA itu dibaca yang kayak gini-gini. Karena kalian lagi belajar dogma kan, bukan belajar apa, perbengkelan kan. Hmm, ya kan? Ada yang baca nggak ini? Apa itu predestinasi misalnya? Hah? Kalau kalian kan WA itu kan saya rasa nggak pakai HP juga bisa buka WA kan sekarang, benar nggak? Di laptop kan bisa atau di komputer. Nah itu tolong dibaca dong supaya nggak blow on terus. Kalau ditanya misalnya predestinasi itu apa? Ini mahasiswa teologi semester 3, semester 5, kagak tahu, malu. Ini orang awam yang tanya ini semua. Oscar, Kevin, itu bukan orang teologi. Mereka orang karyawan. Satu dokter gigi, satu orang karyawan nih Oscar ini. Tapi mereka suka mau belajar tentang iman mereka. Ini kan iman kita nih. Nah ini dibaca nggak ini? Hah? Ada yang baca nggak ini? Predestinasi. Terus sebelumnya bahas panjang banget ini tentang beda skeptisme ya, barat dan timur. Nah, ini bahas tentang eh, nanti sebentar hari ini kita mau bahas ini. Nah, ini bahas tentang inkarnasi. Loh, lihat itu. Tentang tradisi. Ya. Nah, ini apa beda pemikiran dari barat dan timur tentang inkarnasi, tentang predestinasi, tentang keselamatan. Kamu kalau bener mau belajar di sini ya, kayak gini-gini tuh kamu cepet-cepet copy gitu loh, disimpan. Ya, direkap gitu. Saya nggak ada yang bantu saya rekap nih. Jadi kadang-kadang kalau di WA kan ya saya hapus kalau udah penuh. Ya, kayak gini-gini nggak ada yang rekap nih. Sayang. Kalau dulu saya rajin rekap ya, sekarang udah males ya. Banyak sekali. Nah, tapi kalian mesti baca dong. Ya. Nah, ini udah saya sering kasih tahu kan, bukan kali ini. Tapi saya bahkan saya suruh komentar, tapi ya kalian cuma eh, sekali dua kali. Padahal banyak sekali
pelajaran-pelajaran penting di sini. Misalnya tentang budaya, ya, monatisisme, asketisme. Beda asketisme di timur dengan di barat itu apa? Nah, ada yang baca nggak? Ini kan saya yang kirim ini, hijau-hijau ini. Kamu kalau baca ini, ya kamu dapat ilmu baru. Jadi kalau kamu pakai handphone cuma buat nelpon aja, ya nggak dapat apa-apa, dapat pusing ya kan? Kadang saya lihat kalian tuh telepon bisa berjam-jam. Nah ini tolong ini dipelajari ya. Selalu ada pertanyaan. Kalau bisa kalian tuh aktif, saya tuh pingin kalian tuh aktif, bertanya. Nggak ada pertanyaan yang lucu atau bodoh. Semua tuh pertanyaan itu bagus. Ya, tanya aja apa. Tentu nanti eh, akan dijawab ya. Ada banyak di sini. Saya beberapa orang yang, nah ini kayak Pramudito ini orang awam ini, bukan orang teologi. Banyak yang akan kasih pandangan-pandangan. Kamu tuh mahasiswa gitu loh. Kan tukang becak di sini. Jadi tolong ya dipelajari ya. Nanti saya kasih tugas rekap nih pembahasan 1 minggu ini apa gitu. Ya memang nggak tiap minggu ada, tapi kadang-kadang banyak, ya kan? Ada yang bertanya ini, bertanya itu. Ya, pasti saya jawab gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan mungkin mewakili kamu, atau kamu kan bisa bertanya. Ini grup kan saya bikin kan, saya kasih tiap hari saya kasih bacaan Alkitab, Saint, kan kalian bisa baca. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nih, kenapa kok orang bertapa di pilar? Apa dia sok rohani? Ya. Nah, ini kan saya jawab semua nih lengkap gitu. Nah, jadi mulai minggu ini ya, saya tugasin kalian baca. Hari ini bahas tentang mujizat. Apa beda mujizat dengan trik sulap? Nah, ini baru saya bahas di sini. Mujizat Kristen itu apa? Kan sering kita dengar di Alkitab kan, mujizat Kristen. Apa bedanya? Kalau kita menganggap semua mujizat itu harus dibuktikan. Kayak sulap itu kan bisa dibuktikan tuh, ada triknya. Bahkan dibongkar kan. Trik sulap, kartu lah, api lah, dan segala. Apakah mujizat kita seperti itu? Nah, ini kan lagi dibahas ini. Bahkan bahas sampai ekaristi dan sebagainya. Nah, jadi tugas kalian itu rekap 1 minggu ke depan, ya, rekap pembahasan, ya topiknya. Kamu kasih topik misalnya asketisme, bahas ini. Terus topik hari ini tentang mujizat api suci itu, api pasca itu. Nah, kamu rekap tahu nggak? Kumpulin. Ada pertanyaan, ada jawabannya ya. Nah, supaya kamu belajar lah. Enggak blow on terus ini, nggak dibaca-baca. Ya paling 1-2 orang yang tertarik. Ya. Oke, itu ya. Setiap minggu dalam tugas mingguan tuh mesti. Kalau nggak ada, ya udah aman. Tapi kalau ada, kalian tulis topiknya apa yang lagi rame dibahas. Pasti aja. Ini udah mulai banyak yang aktif gitu. Tanya-tanya. Ya itu dorong saya juga belajar gitu loh. Jadi kalau kalian tanya, ya kita sama-sama belajar. Saya belajar, kamu juga. Ya, kalau kalian di sini tinggal kuliah, makan sudah tersedia, nah mikirin apa lagi? Ya fokus belajar yang kayak gini-gini, mumpung waktunya ada. Ini yang semester 5 bentar lagi selesai. Coba kamu tanya sama dirimu, sudah tahu apa aja di sini? Eh, Udah semester 3 kalian. Waktunya berlalu cepat kan? Banyak yang mesti dipelajari, apalagi tentang doktrin, tentang iman-iman kita. Oke? Jadi kayak gini itu pelajaran juga yang saya nggak kepikiran juga untuk sampaikan di kelas.
Nah, apalagi kalau kalian bertanya, ya, nah, itu baru mahasiswa, oke? Jadi nggak usah takut atau malu gitu ya. Nggak maksud saya. Ini kalian kan murid saya gitu loh. Jadi ya, ya jangan kalah lah sama orang lain gitu. Nah, ini jadi tugasnya itu. Ini apalagi pembahasan kemarin nih ya, 1 minggu ini penting-penting semua ini. Cuma saya nggak ada waktu untuk rekap gitu loh. Nah, kalian lah. Nih. Kalau enggak kan, ini kan ilmu semua ini terbuang itu. Ini ilmu semua ini kebuang. Ini WA aja udah saya hapus kemarin kan udah banyak banget. Ya, oke, itu. Ya kalian bisa bertanya apa aja, misalnya nih teosis, ya. Saya nggak jelas di kelas, ya. Kalian tanya di WA. Harus ada yang tanya, jangan pasif, ya, aktif. Nggak cuma komen tentang saint aja gitu loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan teologis, dogmatis itu kalian harus tahu, ya. Nah, itu akan menolong kalian menambah wawasannya. Oke, kita udah sampai teosis. Nah, hari ini kita mau masuk ke 3 tahap kehidupan spiritual. Ya, nanti selesai kita mau bahas satu buku dari Tollefsen, ya, Tollefsen, eh, The Christocentric Cosmology. Nah, kemarin ada Cosmic Liturgy. Ini Christocentric Cosmology dari Saint Maximus. Ini satu buku yang bagus banget, ya. Nah, bukunya ini, nah ini juga menyambung ya pembacaan kita tentang Maximus, ya. Eh, Mana ya bukunya ya? Sebentar. Nah ini bukunya terbit tahun 2008. The Christocentric Cosmology dari Saint Maximus. Jadi yang saya kasih itu memang materi-materi dari buku-buku kelas dunia ini. Ini bukan kelas kampungan ya. Jadi kalau kalian nggak baca lagi, nggak dipelajari, ya nggak ngerti. Satu yang terus kita pakai Cosmic Liturgy dari Baltasar, mana ya? Nah ini dia. Nah, saya pakai buku ini. Ini sekarang kita lagi bahas buku ini. Ya. Oke. Nah ini Cosmic Liturgy-nya. Jadi kalau selesai kita mau bahas buku ini, ya. Oke. Eh, kita mau masuk ke sesi ke-11. 3 tahap kehidupan spiritual. Oke. Tentang teosis, teosis ya terakhir ini adalah proses seumur hidup, ya, di mana kita secara bertahap ditransformasikan ke dalam gambar atau rupa Kristus, ya. Nggak usah nyambung kayak gitu, diam aja, ya. Ini adalah tujuan dari semua praktik spiritual, semua doktrin, semua kehidupan sakramental. Itu teosis. Nah, lalu bagaimana kita mencapai teosis itu? Nah, ini ada 3 tahap kehidupan spiritual. Pertama, praksis, teoria, teologia. Nah, ini udah sering kali saya ulang, ya, di pelajaran spiritual formation, ya. Ini sudah pernah disinggung. Nah, kali ini kita mau bahas lagi.
Jika teosis adalah tujuannya, bagaimana cara menempuh perjalanan itu? Caranya gimana? Ini Maximus kasih jawaban. Jawabannya ini. Praksis, teoria, teologia. Oh ya Bu, Kesia udah gabung ya. Bergabung lagi Bu. Oke, setelah sekian bulan ya Bu. Iya, Pak. Semoga masih ingat pelajaran saya Bu. Nah, kita Iya, baca. Pak. Baca. Helmi, baca. Iya Bu. Tiga praksis teorian. Teosis adalah tujuannya. Gimana cara menempuh perjalanan itu? Simus mengikuti tradisi monastik, Agrius, Konfipus, tapi mengisinya kembali dengan semangat kristologis. Menguraikan jalan spiritual yang tidak tahap yang saling terkait. Tindakan. Praksis itu tindakan, perbuatannya, ya. Terus? Teoria kontemplasi. Teoria itu artinya apa? Kontemplasi. Nah, jadi jangan orang pakai istilah itu kamu bingung apa itu teoria. Nanti kamu pikir teori lagi. Teoria itu artinya apa? Hah? Coba saya tanya. Sofi, kontemplasi apa itu? Kata lainnya apa? Kontemplasi ya teoria, ya kan? Baru dibalik gitu aja kamu udah bingung. Nih, Lianus. Praksis artinya apa? Nah, kalau kontemplasi bahasa lainnya apa? Hah? Teoria. Oke. Lalu yang ketiga apa? Teologia atau teologi mistik. Ini semacam kurikulum ya. Atau cara menempuh menuju teosis. Oke, coba baca tentang praksis ini. Praktis, iya, jadi kata lain dari praktek. Ya kalau bahasa Indonesia praktik. Sebetulnya tulisannya praktik ya. Cuma orang Indonesia susah ngomong i ya, jadi praktek. Ya kan? Yang benar tuh praktik. Nah, bahasa Yunani itu namanya praktike. Jadi praktik itu dari bahasa Yunani, praktike. Praktike itu artinya tindakan atau action, perbuatan gitu. Nah, perbuatan apa? Pemurnian hati. Kok selalu dimulai dari hati, pemurnian hati? Ya, karena kita ini bicara tentang logos, logoi, yang akhirnya nanti kalau di eksegesis itu ya, ada sang logos, di balik itu dia mencipta banyak logo, ya kan? Logo. Lalu logo ini harus kembali lagi kepada sang. Jadi dari logos, oleh logos, kepada logos. Nah, logo ini nggak kelihatan. Ini prinsip-prinsip atau kehendak-kehendak ilahi yang ada dalam setiap ciptaan. Masuk itu pohon, tumbuhan, hewan, bahkan manusia, malaikat. Ya. Manusia misalnya ada logonya nih. Nah ini nggak kelihatan. Apa logo ini? Kita cari tahu. Nah ini kalau mau belajar teologi, mau tahu logo ini apa? Oh ternyata teosis. Tuhan ciptakan saya, tujuannya apa? Balik kepada logos. Inilah namanya teosis. Teosis itu perjuangan ini. Jadi kita linear ya. Linear ini. Kita lagi di tahap sini nih. Nah, untuk capai teosis inilah kita perlu ini praksis. Tindakan action memurnikan memurnikan hati. Nah, ini kan semua teosis itu harus lengkap ya, soul, jiwa, dan body. Ya, apa yang ada di dalam soul itu kan kita udah pelajari ya. Jiwa itu ada apa aja? Nus,
Ya kan? Ada logos. Ada namanya spirit. Nah, ini semua ditampung di dalam namanya esensi dari jiwa itu. Jadi ini jiwa, lalu body. Body itu digerakkan oleh jiwa. Dalam body itu ya ada indera. Ya, isi tubuhmu apa isi tubuh? Ya, indera, mata, telinga, ya kan? Ada badan, kaki, itu isi tubuh. Tapi isi dari jiwa apa? Hah? Isi dari jiwa apa? Ada nus, bos, spirit. Makanya kamu belajar ini. Udah pernah saya share di grup ini. Ini ya. Apa isi dari jiwa kita? Kalau tubuhmu aja kamu tahu ya. Isi dari tubuh saya ada darah, ada tulang, ada air, ya kan? Ada zat-zat besi, ada mineral-mineral. Itu material dari tubuh kita. Tapi apa material dari jiwa? Apa material dari jiwa? Hah? Nah, ini kamu pelajari nih di psikoterapi ortodoks, jiwa, hati, nous, logos, dianoia, logismoi. Nah, istilah-istilah itu kamu mesti ngerti. Kalau kamu jadi murid saya, kalau nggak jadi murid saya nggak apa-apa, nggak perlu ngerti. Ya, jadi kamu murid siapa? Murid siapa? Ya, ngomong kencang. Harus tahu apa? Tahu ini kayak gini ini. Nah, nggak boleh murid saya itu yang bodoh-bodoh. Tendang keluar kalau bodoh-bodoh. Ya, oke. Jadi dalam jiwa ada yang namanya nus. Apa beda nus dengan jiwa? Hah? Nus sering diidentifikasi dengan jiwa. Ya, sebenarnya sama. Tapi kita bedakan dalam hal ini nih. Nus itu adalah bagian yang paling murni atau mata dari jiwa. Ya, jadi ini karena ini menyinggung hati nih ya. Jadi saya mau jelasin dulu nih tentang hati nih, tentang jiwa ini. Nus adalah bagian yang paling murni dari jiwa. Di jiwa kita nggak kelihatan nih. Ini sesuatu yang ini kelihatan, ini tidak kelihatan. Ini namanya sensibel. Kelihatan, sensibel. Kalau ini intelligible, yang nggak kelihatan. Lebih mudah yang kelihatan kan? Nah kita bisa amati gitu. Nah, itu tubuh kita. Tubuhmu sakit, kamu bisa tahu sakitnya bagaimana, begitu-gitu ya. Nah itu indera. Tapi yang itu sensibel. Tapi yang intelligible yang kita nggak bisa lihat itu lebih sulit. Itulah kita perlu belajar spiritual, belajar teologi seperti ini. Karena kita disuruh apa? Logo kita adalah memurnikan apa? Hati. Jadi nggak cuma menjaga tubuh itu sehat doang. Kalau tubuhmu sehat ya mungkin kamu ya umur bisa lebih panjang lah, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun di tubuhnya kan. Kalau tubuhnya sehat. Tapi kesehatan jiwa tuh seringkali kita nggak perhatikan. Nah, jiwa itu juga penting karena itu logoi kita yang harus menuju kepada sang logos. Jadi kita kepada sang logos itu nggak cuma bawa tubuh tapi jiwa. Ya memang jiwa itu ada di dalam tubuh. Tubuh itu juga mesti sehat, mesti kita jaga. Ya sehingga
pikiran, jiwa itu pun sehat. Jadi saling terhubung. Tubuh sehat, jiwa sehat. Jiwa sehat, tubuh juga sehat. Saling nggak bisa mengatakan tubuh lebih penting daripada jiwa atau jiwa lebih penting daripada itu sama-sama. Karena kita tuh dua bagian itu, tubuh dan jiwa. Ya, cuma di dalam jiwa itu ada apa aja. Ya, ke dalam tubuhmu kan kamu tahu ada darah, ada air, ada tulang, ya kan? Ada mineral-mineral, ada kalsium, ada zat besinya, ada kalium, ada natrium. Oke, rambutmu itu terbuat dari apa? Ini ada mineralnya. Hidupmu ini apa? Terbuat dari apa? Jadi, ada ototnya, ada darahnya, ada uratnya, ada materi. Kalau jiwa bagaimana? Nih, ada nus, ada logos, ada spirit. Tapi bukan itu aja, ada hati. Nanti ada lagi namanya dianonya. Nanti bagi ya, jiwa itu ada juga yang namanya ini. Nah, tadi kita pelajari, ada namanya kehendak. Ada namanya nafsu. Oke, ada namanya pikiran. Nanti. Jadi kompleks ini. Ya. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Nus itu adalah mata jiwa. Sama seperti mata bagi tubuh. Tubuh punya mata, jiwa juga punya mata, namanya nus. Paham ya? Nah, nus ini digambarkan sebagai salah satu dari 3 kekuatan. Nah, jiwa itu punya energi. Sama seperti tubuhmu punya energi kan? Tubuhmu bisa kerja, bisa belajar, itu karena ada energi. Nah, jiwa itu juga punya. Namanya nus, akal budi atau logos, dan roh. Nus seperti jiwa diciptakan dalam gambar Allah dan punya esensi dan energi. Nus punya esensi dan energi. Nus ada esensi, ada energi. Sama, jiwa juga punya esensi dan energi. Tubuh juga begitu. Tubuh punya esensi dan energi. Karena kita adalah gambar Allah. Gambar Allah itu esensi dan energi. Ya, karena kita gambarnya ya kita juga punya esensi dan energi. Apa energi dari jiwa? Nus, logos, spirit. Apa esensi dari jiwa? Nah, hati. Ya, ini doktrin Palamas, Gregorius Palamas, bukan Maximus ya. Ini Palamas. Nah, sama, nus itu juga punya esensi dan energi. Oke, apa esensi dari nus? Apa esensi dari nus? Hati. Apa energi dari nus? Nah, nanti kita lihat. Ya, kita pelajari dulu. Sekarang hati. Apa itu hati? Kita sering ngomong, kuberikan hatimu untukmu. Ya kan? Mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya kan? Kita sering pakai istilah hati ini. Tetapi apa arti hati di dalam hal jiwa kita? Nah, itulah disebut sebagai apa? Esensi jiwa atau esensi dari nus, itu hati. Ya, hati adalah pusat di mana Allah diwahyukan dan di mana nus dan semua pikiran bersemayam, semua pikiran jiwa bersemayam. Jadi hati itu kayak semacam pusat atau tempat lah ya, di mana nus atau jiwa itu tinggal.
atau dengan istilah itu batin kita. Tempat batin kita. Ya. Nah, tujuan terapi adalah mengembalikan nus yang tersebar oleh indera kembali ke hati. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan Maximus, praksis ini adalah memurnikan hati atau nus yang karena dosa atau karena kita udah jatuh dalam dosa jadi gelap, jadi kotor, sehingga perlu dimurnikan. Murni itu artinya dibersihkan. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini juga menolong kita untuk membersihkan tadi nus, hati, jiwa, gitu. Sama. Ya. Oke, itu hati ya. Nah, tapi ada lagi istilah satu yang namanya akal budi. Inilah yang kita sebut istilahnya logistikon atau logos atau istilah Indonesia yang lain rasio. Bahasa Inggrisnya reason. Nah, ini sama ini semuanya. Nah, tadi kalau saya katakan nus punya esensi namanya apa? Hati. Jiwa punya esensi namanya apa? Hati. Tapi punya energi namanya nus, logos, spirit. Jiwa itu punya energi, punya kekuatan. Nah, kekuatannya itu di mana? Di tiga itu. Nus, budi, dan roh atau spirit. Nah, itu jiwa. Tapi kalau nus punya esensi namanya hati. Energinya itulah yang kita sebut sebagai logos. Tapi bukan logos dalam pengertian ini ya. Beda. Logos dalam pengertian Maximus itu prinsip ilahi. Tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam setiap makhluk. Apa logos kita? Ya, kita teosis tadi kan, kembali kepada sang logos. Teosis itu logos kita. Tetapi logos yang dimaksud di dalam nus ini, energi nus ini, logos, maksudnya itu akal budi. Atau singkatnya kita sering sekali sebut sebagai pikiran. Tapi bukan pikiran kerja otak ya. Kalau pikiran-pikiran kerja otak, ya itu pikiran. Ya, tapi ini yang dimaksud dengan akal budi atau pikiran itu adalah ini, kerja dari nus. Jadi kekuatan dari nus itu adalah apa? Energi dari nus itu apa? Logos. Istilah lain apa? Akal budi, rasio, reason, dan logistikon. Jadi kalau kita pakai istilah logos, logistikon, itu namanya akal budi. Kalau nus, itu kita pakai istilahnya intelek. Ya, kalau enggak ya nus aja lah. Susah diterjemahin soalnya. LAI terjemahnya juga nggak konsisten ya. Kadang dia sebutnya itu pikiran, kadang sebut akal budi, beda-beda. Jadi dia nggak konsisten kalau di LAI. Kadang dia pakai istilah akal budi, kadang dia pakai pikiran. Kenapa beda-beda? Karena penerjemahnya nggak paham ini, nggak belajar Palamas. Ya, maka terjemahnya jadi beda-beda. Nah, tapi kita cukup aja nus itu intelek atau nus aja, sedangkan logos itu akal budi. Tetapi ada lagi yang namanya pikiran. Nah, ini beda. Pikiran itu bukan logos, bukan akal budi, tetapi istilah di Alkitab itu namanya dianoia. Apa? Dianoia. Bahasa Inggrisnya mind, atau pikiran itu kita bisa sebut sebagai pemikiran atau pikiran diskursif. Nah, beda ya. Harus bedakan akal budi itu logos, pikiran itu dianoia. Akal budi itu rasio atau reason atau logistikon, tapi pikiran itu namanya mind, dianoia atau pikiran diskursif. Nah, logos dan dianoia itu adalah energi nus.
Ya. Jadi energi nus yang terdiri dari pikiran, citra, gambaran konseptual juga disebut nus dan dapat diidentifikasi dengan pikiran atau fakultas rasional. Nus adalah apa yang melihat dengan jelas. Sementara akal budi merumuskan dan mengungkapkan persepsi-persepsi ini. Ya. Jadi akal budi itu merumuskan dan mengungkapkan persepsi-persepsi dari nus. Nah, berbeda dengan nus yang berhubungan dengan Allah dan menerima energinya, fakultas rasional, logos atau akal budi merumuskan pengalaman nus. Jadi apa yang terjadi di dalam nus, pengalaman-pengalaman nus itu tugasnya logos. Ya, nus juga dapat merujuk pada bentuk perhatian yang halus, lebih halus daripada pikiran. Penyebaran nus dengan berbagai ide dan gangguan menunjukkan kurangnya perhatian dan menyebabkan jiwa kehilangan pemahaman dan pengabdian. Akal budi atau logos ini adalah fakulti rasional yang memproses informasi dan merumuskan pemikiran. Nah, jadi nanti dari logos, kerja logos itu hasilnya adalah dianoid. Jadi semua istilahnya ada di Alkitab loh. Ini enggak karang-karang ini. Nah, inilah yang ada di dalam jiwa manusia. Kalau kamu belajar psikologi itu nggak ada istilah ini, nggak ngerti mereka. Kalau psikologi modern ya, ini hanya ada di dalam psikoterapi Bapak Gereja atau di dalam kitab suci. Oke, jadi sekali lagi akal budi itu apa? Logos itu adalah satu fakulti rasional yang memproses informasi dan merumuskan dianoia. Ya. Akal budi berfungsi dengan baik ketika melayani nus yang tercerahkan. Nah, jadi kalau di sini nusnya gelap, ya akal budinya juga gelap. Maka dianoia juga gelap. Gitu. Ya. Nah, bagaimana supaya nus ini terang? Gelap ini kan karena dosa. Ya kan? Nah, bagaimana supaya terang? Nah, itulah yang disebut namanya katarsis. Ya, satu orang aja, tapi ambil semua. Saya nggak mau banyak-banyak. Minta teman-teman bantu. Katarsis. Katarsis itu kita sebut sebagai praksis. Musikan nus ini. Nah, nus itu adalah satu fakulti untuk menerima anugerah. Jadi di dalam jiwa itu ada nus yang bisa bersentuhan dengan Allah, ini cuma nus. Yang untuk menerima anugerah itu. Gimana cara menerima anugerah? Ya, harus lewat praksis ini yang kita sebut nanti asketisme. Asketisme itu apa? Ya kayak kamu doa, puasa, nepsis. Masih ingat nggak istilah saya itu? Doa, puasa, nepsis, baca kitab suci, ya kamu baca sin. Nah itu semua asketis. Tujuannya apa? Mendapatkan anugerah. Lalu anugerah itu untuk apa? Menerangi nus. Kalau nusmu terang, logosmu terang, pikiranmu tenang, baru nanti ini pikiran-pikiran sehari-hari. Nah, jadi pikiran-pikiran itu rumitnya. Ada pikiran-pikiran kerja otak, tapi dikendalikan namanya dianoia. Dianoia dikendalikan oleh logos. Logos dikendalikan oleh nus. Nus itu harus dikendalikan oleh anugerah Tuhan. Kalau dikendalikan oleh, nah nanti ada lawannya nih. Kalau nus dikendalikan oleh nafsu, nusnya jadi gelap, jadi dosa.
Jadi sebetulnya kamu doa, kamu baca Alkitab, kamu ibadah itu sebagai jalan, katarsis itu sebagai jalan apa? Mendapat anugerah. Tapi yang jadi obatnya apa? Doanya atau anugerahnya? Anugerahnya, obatnya itu apa? Anugerahnya. Sama kayak gini. Kamu sakit. Lalu yang menyembuhkan kamu itu dokter atau obat? Obat. Dokter itu cuma apa? Iya, sarananya kan? Ya kan? Alat yang dipakai untuk menyembuhkan kita. Tapi obatnya yang kamu minum itu. Jadi kayak kamu doa, kamu baca Alkitab, itu sama kayak kamu sakit, pergi ke dokter. Kamu nggak diam. Kalau kamu diam di rumah, misalnya kayak Marina ya, Marina kalau sakit di situ terus, udah mati dia kayaknya. Ya kan? Tapi ya udah kita bawa ke dokter. Mau ikut juga walaupun pingsan gitu kan. Ya, coba di situ terus diam aja. Udah, inna ilahi. Goodbye. Nah, artinya apa? Kalau kita sakit, kan terus kita tertawan dosa kan? Sakit kan? Dosa itu sakit. Sakit dari jiwa itu namanya dosa. Jadi dosa itu bukan cuma pelanggaran aja. Oh, melanggar itu dosa. Iya, betul. Tapi akibatnya apa? Itu dosa itu sakit, penyakit bagi jiwa, bagi nus. Berarti nus kita gelap nih. Nah, kita harus menyembuhkan. Marina sakit, dia harus ke dokter. Cari dokter. Tapi yang menyembuhkan itu adalah obat. Karena dia diinfus, dikasih obat, baru sehat. Coba kalau ketemu dokter, tapi dokternya cuma cek aja, habis itu suruh pulang, nggak dikasih apa-apa. Mampus nggak? Mampus juga, ya kan? Jadi yang menyembuhkan apa? Obat. Nah, obat kita apa? Yang menyembuhkan kita apa? Grace itu, anugerah. Energi itu. Energi ilahi itu namanya anugerah. Cuma bagaimana dapat anugerahnya? Berarti si Marina harus apa? Berusaha ke dokter, jangan tidur aja di situ. Jangan diam aja. Kalau kita sakit, kita cari obat, kita beli obat, kita minta teman bantu, apa, segala macam lah, ke dokter lah, keluar uang, keluar biaya dan sebagainya. Ya kan, itu namanya kita usaha. Nah, sama seperti jiwa kita sakit, kita harus berusaha cari obat. Nah, usaha kita itu namanya apa? Asketis. Ini usaha kita. Usaha kita ke dokter itu asketis. Kayak kamu baca Alkitab, kamu baca doa, kamu belajar teologi, itu namanya usaha asketisme. Untuk apa? Supaya kamu dapat obat. Apa itu? Anugerah. Tapi untuk bisa nampung anugerah itu, dapat obatnya itu melalui apa? Nus. Sama kayak kamu mau dapat anugerah itu, dapat obat itu, kamu harus ke yang bisa menerima, yang bisa kasih kamu itu ke apotek. Nah, kamu nus itulah yang terima anugerah. Tapi nus itu nggak akan terima anugerah kalau kamu nggak melakukan yang namanya tadi praksis. Nih, kamu nggak akan dapat anugerah nih kalau nggak melakukan praksis. Gitu, ya. Nah, coba ini dianoia. Jadi dianoia itu kita kembali ke sini. Ini adalah aktivitas berpikir yang seringkali dipengaruhi oleh nafsu dan logisme. Jadi tataran yang makin ke bawah, dianoia itu juga ada namanya nafsu. Nafsu ini sebetulnya netral. Kayak kita nafsu makan, itu namanya nafsu. Makan itu netral sebetulnya. Tapi kalau itu berlebihan, itu jadi dosa. Nah, nanti di sini
di Batasal itu dibahas. Ya, ada nafsu-nafsu yang namanya ini ya. Ada 8 nafsu yang mematikan. Nih, ini dari Maximus juga ya. Ada 8 nafsu yang mematikan. Antara lain, nih ya, gastrimargia. Ini nafsu perut. Nah, ini orang yang disebut sebagai gastrimargia. Nah, ini orang yang mencari kepuasan lewat makanan. Mau makan terus, nggak berhenti. Nah, itu jadi berlebihan, akhirnya jadi nafsu dosa. Cinta uang, ya kita mencari uang itu hal yang wajar. Ya kan? Segala sesuatu butuh uang sekarang. Bahkan pejabat terlebih lagi, mata duitan tuh semua pejabat. Ya, brengsek-brengsek itu semua. Makanya rumahnya dijara tuh. Saya senang juga itu dijara. Ya, nggak cukup 5, harusnya 100 itu pejabat di Indonesia dijara itu semua. Karena apa? Karena mereka akhirnya jadi cinta uang, makanya korupsi, hedon, ya, nggak lagi melakukan tugasnya dengan baik, cuma cari uang aja. Nah, itu namanya filargria. Jadi dalam jiwa kita ada nafsu yang namanya mencari uang. Tapi kalau berlebihan itu jadinya apa? Cinta uang, filargia. Nah, dan sebagainya nanti ini kamu bisa baca ya. Jadi yang mempengaruhi nus itu, yang mempengaruhi nus itu, yang mempengaruhi nus kita itu akhirnya jatuh kepada namanya pikiran atau dianoia. Nah, pikiran atau dianoia ini aktivitas berpikir yang seringkali dipengaruhi oleh nafsu dan logismoi. Dalam kondisi sakit, pikiran seringkali diidentikan dengan nus, mengaburkan pemahaman tentang nus sebagai fakultas lebih tinggi dan berbasis di hati. Ya, oke. Jadi sekali lagi kamu lihat di sini ada istilah-istilah yang berbeda ya. Logos, akal budi, rasio, reason, logistikon itu merujuk kepada fakultas rasional atau daya nalar jiwa yang merupakan bagian dari citra gambar Allah dalam diri manusia. Fungsinya adalah mengenal Allah, mengungkapkan pengalaman atau pengetahuan yang diterima oleh nus. Jadi nus itu kan tadi menerima anugerah ya. Nah, bagaimana dia menerima anugerahnya, seperti apa pengalamannya, itu diceritakan oleh namanya logos, budi. Jadi fungsinya mengenal Allah dan mengungkapkan pengalaman atau pengetahuan yang diterima oleh nus. Logos adalah kemampuan jiwa untuk bernalar dan memahami. Sama kayak gambaran Allah Tritunggal. Nus itu gambaran Bapa. Logos itu sang anak. Spirit itu Roh Kudus. Nus Bapa. Tapi bagaimana pengalaman Bapa, dia berkomunikasi, dia berbicara, dia berpikir, itu semua lewat apa? Logos. Nah, jadi pengalaman nus itu namanya logos. Logos adalah kemampuan jiwa untuk bernalar dan memahami. Ya, logos pengalaman dari nus. Sama kayak Bapak berfirman lewat logos. Bapak berpikir lewat logos. Sang Bapak itu mencipta lewat logos. Sang Bapak itu mewahyukan segala sesuatu lewat logos. Sama nus kita beraktivitas semuanya lewat logos. Ya. Nah, logos ketika dalam kondisi manusia berdosa atau jatuh, seringkali memberontak melawan nus. Jadi misalnya nusnya sudah terima anugerah,
Nah, karena kita berdosa, logosnya sering menentang. Ya, sering membentak atau memberontak melawan nus. Mencoba memahami realitas ilahi melalui logika dan penalaran semata, terpisah dari pengalaman spiritual nus. Gitu ya. Akal budi kita memberontak melawan nus. Oke, itu tentang logos. Paham nggak di sini? Ini baru istilah-istilah ya, kalian mesti paham istilah ini. Inilah apa yang terjadi di dalam, atau apa saja yang ada di dalam jiwa kita, kamu mesti ngerti. Ya, kamu mesti ngerti, karena kamu murid saya, gitu. Oke, yang kedua, dianoia. Apa beda logos dengan dianoia? Nah, di sini dianoia itu proses berpikirnya, penalaran diskursi, pembentukan konsep. Ya. Nah, Gregorius Palaso membedakan secara eksplisit dari nous. Dianoia berfungsi pada tataran hal-hal indrawi dan noetik yang dapat dipikirkan, sementara nous adalah mata jiwa secara langsung melihat realitas ilahi atau surgawi. Dianoia dapat dianggap sebagai alat atau aktivitas dari logos. Jadi, alat dari nous itu logos. Alat dari logos itu adalah dianoia. Paham? Nah, maka disebut begini, dialognya dapat dianggap sebagai alatnya atau aktivitasnya. Aktivitas dari apa? Logos. Kalau logos itu aktivitas dari nous. Ya, kalau nous beraktivitas itu namanya aktivitas jiwa. Nah, itu. Tapi ada juga istilahnya mind. Mind itu sebetulnya sama ya, dianoia juga. Oke? Coba baca wiki yang keras, sekeras-kerasnya. Mind, ya. Ya. Kita membedakan antara dan proses berpikir rasional seringkali digunakan untuk merujuk pada ilmiah. Ilmiah adalah proses bekerja dengan kaumnya keputusan dan penalaran. Dia memproses informasi dan guna atau pengalaman ini. Dan berbeda selama seperti membedakan mana dua atau nus dan main atau ilmiah, mana ilmiah berurusan dengan hal-hal sejarahwi dan mendapat sementara nus langsung mengalami realitas tertentu. Iya, jadi dianoia inilah nus berurusan dengan hal-hal apa? Realitas ilahi kalau nus kan. Kalau dianoia, yang gue ya. Dianoia berurusan apa? Hal indra. Nah, jadi ini yang berurusan dengan indra. Cara kita berpikir, cara kita merespon, ya. Saya kumpul kamu. Apa ini? Aduh, pikiran kamu langsung kerja. Apa dia maksudnya? Aduh, pikiran dari apa nih? Ya. Tapi kalau dianoia bagus, logo bagus, apapun nanti yang kamu pikirkan itu lalu akan karena pikiran yang negatif. Nah, gitu. Itu dianoia. Nah, itu maksudnya itu mind ya. Mind itu kata lainnya dianoia. Coba baca lagi. Mind sebagai terjemahan nus dan beberapa kutipan kitab suci atau terutama dari terjemahan bahasa Inggris yang digunakan untuk ini. Kata mind itu sebagai terjemahan dari bahasa Yunani nus
contohnya termasuk referensi pada demonstrasi lain atau pikiran yang beda, terutama peserta berpendapat, prediksi of the mind, kesiapsiagaan pikiran mereka, atau efektif keempat kejadian atau reaksi mind. Pikiran duniawi atau daging, berapa daging konsep atau Ya, jadi ada beberapa ayat yang pakai istilah mind ya. Terus? dan konteks di mind seringkali merujuk pada nus dalam kondisi Jatuh. yang dikuasai oleh kedangan atau kegelapan. Aku Paulus juga berbicara tentang berdoa dengan roh dan berdoa dengan pengertian nus atau mind. Di mana nus di sini lebih dekat artinya dengan pemahaman rasional yang mulia. Iya. Oke, sekarang ini mind. Mind berbeda dari nus pada jiwa. Tetapi penerjemahan secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun nus sering diterjemahkan sebagai mind atau intelek, buku ini mempertahankan istilah iman nus atau menghindari ketidaktepatan. Nus dalam buku ini secara primer merujuk pada fakultas ritual tertinggi mata jiwa, pusat kesadaran spiritual yang mampu menerima konsepsi langsung akan Allah dan berdiam di dalam hati. Ini berbeda dari mind sebagai proses berpikir rasional. Iya, jadi kalau kita proses berpikir rasional itu namanya mind. Sedangkan nus itu bukan mind. Dia adalah pusat kesadaran spiritual yang paling tinggi. Dia yang langsung berhubungan sama Allah. Nah, itu nus kita. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas satu istilah lagi yang kita mau ngerti, logismoi. Nah, dulu kita udah kenal istilah ini ya. Mind sama nggak dengan logismoi? Atau dianoia ini logismoi bukan? Nah, sekarang kita bahas dulu, apa itu logismoi? Baca lagi Wiki. Logismoi adalah isi pikiran yang spesifik, yaitu pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu. Seringkali disertai gambaran dan nafsu yang menyerang jiwa. Jadi logismoi itu apa? Pikiran-pikiran yang kompleks, yang spesifik, yang selalu disertai gambaran dan nafsu yang menyerang jiwa. Nah, itu namanya logismoi. Bukan beda dengan namanya pikiran diskursif. Atau dianoia, beda. Ya, baca lagi. Sementara itu, baik atau yang mulia adalah yang bisa saja berada dalam logismoi. Iya, sedangkan dianoia itu proses berpikirnya yang bisa diserang oleh logismoi. Terus? Ya, di dalam buku ini, main paling sering merujuk pada dia mulia. Terus berpikir rasional. Ya, singkatnya itu proses berpikir rasional lah ya. Itu kalau susah diingat, ya itu proses berpikir rasional. Terus? Atau merupakan kegunaan dari dan sering dalam kompleksitas atau campur. Namun, istilah kunci untuk fakultas itu bahwa ketinggian menjadi fokus penyembuhan adalah nus yang sengaja dipertahankan dalam bahasa lainnya oleh pemahaman untuk menjaga kepastian. Iya. Oke, jadi buku ini mau mengatakan bahwa mind dengan logisme itu beda. Nah, sekarang logisme ini lebih spesifik lagi apa? Coba baca lagi. Thoughts, bahasa Inggrisnya thoughts, ya. Kalau kita terjemahkan logisme itu apa? Pikiran. Oke, terus? Nilai ini tidak merujuk pada fakultas berpikir itu sendiri sebagai logos atau dianoia, melainkan pada isi atau jenis pemikiran tertentu yang menyerang jiwa. Logismoi bukanlah pemikiran sederhana, tapi pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu. Nah, itu ingat, logisme itu pikiran-pikiran yang selalu mengganggu jiwa kita, mengganggu nus itu, mengganggu logos itu. Itu namanya apa? Logismoi.
Terus? Seringkali berupa kombinasi antara gambaran mental atau fantasia dan fantasy. Nah, jadi logisme itu terdiri dari apa? Kombinasi fantasi dan nafsu. Misalnya kamu punya nafsu seks, terus kamu berfantasi tentang cewek telanjang. Nah, itu jadi logisme. Atau kamu punya nafsu makan, terus kamu berfantasi bagaimana mencuri ikan di dapur hari ini, atau nasi. Oh, nanti ini, tunggu tukang masaknya lagi ke toilet misalnya. Disitulah kesempatan saya mencuri. Nah, itu namanya fanta. Tapi sudah kombinasi dengan nafsu tadi, makan. Kamu lapar, terus kamu berfantasi, menghayal, memikirkan. Itu namanya logisme. Ini setiap hari kita alami. Apapun itu ya, kamu misalnya berfantasi apa, memikirkan apa, itu namanya gambaran mental. Nah, kalau itu jahat, itu akhirnya jadi logisme. Makanya disebut apa ini? Pikiran yang kompleks, yang mengganggu jiwa itu, mengganggu nus itu. Terus? Mereka sering dianggap berasal dari iblis atau dari nafsu yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian nus, menawannya dan mengiring jiwa ke dalam dosa baik dan pikiran maupun. Iya, jadi logisme itu menyerang nus supaya nus itu nggak cari kamu berani, tapi carinya apa? Dosa. Carinya apa? Pikiran dan perbuatan jahat. Nah, itu karena ada logisme. Terus? Tetapi Godot sangat menekankan perlunya menjaga hati dan nus dari serangan logisme ini melalui kewaspadaan, kritis, doa dan penolakan. Iya. Oke, jadi bagaimana kita sekarang ini menjaga hati dan nus dari serangan logisme? Tergantung logisme apa ini. Musuhnya apa ini? Musuhnya ini, kita lawannya ini. Nah, tergantung. Cara lawannya beda-beda. Oke, sekarang kita baca ini ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau kamu baca ini dulu. Oke. Nah, di dalam jiwa tadi kan ada nus, logos, spirit ya. Ini juga ada namanya nih. Tadi kita cuma bahas nus dan turunannya, sekarang kita bahas ini. Nusnya udah, logosnya udah, spirit ya. Jadi di dalam jiwa itu tadi ada 3 kekuatan, namanya apa? Nus, logos, spirit atau roh ya. Nah, kemudian ada juga namanya 3 kekuatan jiwa yang berkaitan dengan nafsu atau energi. Nah, ada 3, namanya nus, epitumia, dan timos. Nah, ini tadi. Nus, epitumia itu nafsu, dan timos itu namanya ini, kemauan, kehendak, keberanian. Nah, tambah pusing nih. Coba baca. Mana ini? Ini. Ibu Mari cek. Baca. Nus. Atau ini ada dulu, di atas dulu. 3 kekuatan jiwa. Nus bacanya. Diftong, diftong.
Kayak diftong kan, OU kan. Nah, udah lupa kamu. Nus, bukan nose ya. Terus energi nus dan epitumia. Tumia, kimia dan semua. timos. Bukan timun ya. Sains mengenal tentang nafsu, akal dan perjuangan spiritual sekaligus jadi merujuk pada tiga energi atau potensial yang paling langsung terlibat dalam interaksi dengan dunia dan oleh terhadap topik menjadi nafsu. Nur, seperti sebelumnya, Nur adalah fakultas neotik, namun dalam konteks ini juga dihadapkan pada teknologi dan harus dijaga. Grup yang sehat harus mengendalikan dan mengarahkan energi dunia dan Ya, jadi ada 3 kekuatan jiwa. Yang pertama itu nus. Tadi udah bahas ya. Nus itu tantangannya tadi apa? Logismoi. Tadi logisme itu apa? Pikiran yang mengganggu apa? Nus. Ya. Nah, nus yang sehat harus bisa mengalahkan logisme itu. Atau dalam hal ini apa? Mengendalikan dan mengarahkan energi epitumia dan timos. Nah, selain nus ada lagi 2 kekuatan ini. Yang pertama, yang kedua Pak, epitumia. Nah, ini bahasa Yunaninya ya, epitumia. Baca lagi. keinginan atau tujuan seperti yang dijelaskan di atas. Ini adalah energi yang mengarahkan jiwa untuk menginginkan atau merindukan sesuatu. Iya, epitumia itu keinginan atau kerinduan akan sesuatu. Misalnya apa? Waktu di sini kamu rindu apa? Ingin apa? Oh, ingin makan ini, ingin dapat ini, merindukan apa, atau merindukan siapa. Itu semua kekuatan dari mana? Epitumia namanya. Nah, ini ada dalam jiwa kita. Ya. Tapi ada lagi yang ketiga namanya apa? Coba semuanya ngomong, timos. Nah, apa itu? Baca lagi. Demi kemauan, keberanian atau apa yang kadang diterjemahkan sebagai kemarahan atau energi personal. Timos adalah dorongan jiwa untuk menolak apa yang dianggap merusak atau bahaya, atau untuk mengejar apa yang dianggap benar. Dalam kondisi sehat, timos dapat digunakan untuk melawan dosa dan iblis, atau untuk berjuang menjadi kebajikan. Namun ketika jadi proses timos menjadi kemarahan, kebencian, iri hati dan dosa. Iya, timos itu artinya keberanian, kemauan dari jiwa. Kayak kamu kan punya dorongan kan? Kadang males banget, kadang semangat, benar nggak? Nah, kadang takut, kadang berani, kadang apa ya istilahnya lemes, nggak ada kemauan, nggak ada keberanian. Nah, kadang aktif. Jadi aktif pasif semua itu namanya apa? Timos. Nah, kalau timosnya itu terserang logismoi, akhirnya jadi marah, jadi benci, jadi iri hati. Tapi kalau timosnya diserang oleh anugerah, keberanian kita jadinya baik, ya kan? Misalnya berani melawan dosa, aktif melawan dosa. Misalnya ada teman yang ngajak apa ini, rokok, yuk, enggak, nah, misalnya gitu. Tapi bukan, oh iya, ayo. Nah, kalau temannya ajak rokok, malah semangat, nah, itu timosnya jadi negatif. Ya, sahabat. Nah, iya kan? Awal lagi om. Oke, tapi kalau timosnya berani lawan yang jahat, itu jadi timos yang sehat. Nah, kamu lihat di dalam jiwa ada gitu, ada timos, ada kemauan, ada keberanian,
Tapi ada namanya nafsu dan ada satu lagi namanya nus atau fakultas noetiknya. Oke, coba baca lagi. Pandangan ini disebut berbalikan dan menunjukkan dunia dan timur. Mengarahkan mereka kembali pada tujuan selaminya yang baik, yaitu dicintai Tuhan dan kebaikan. Yaitu dunia yang dimurnikan dan menolak dosa dan kejahatan melalui timur dan dimurnikan. Iya, jadi nus ini bertugas apa? Mengalahkan nafsu keinginan dan kemauan kita atau keberanian kita kepada Tuhan. Jadi nus ini, ya, ini mau membawa kehendakmu dan nafsumu itu pada hal yang baik. Dikatakan di sini di apa? Dikembalikan lagi pada tujuan awalnya, tujuan alaminya yang baik, yaitu mencintai Tuhan, ya, dan kebaikan, menolak dosa dan kejahatan, gitu. Oke, ini ya. Nah, kamu udah belajar nih banyak istilah-istilah ini. Ada hati, ada nous, ada timos, ada logos, ada dianoia, ada mind, logismoi. Gak paham loh. Inilah yang ada di dalam jiwa kita. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Lalu Maximus mengatakan kita harus memurnikan hati. Ya, memurnikan apa? Ya, nous tadi. Memurnikan apa? Ya jiwa itu. Bagaimana nous itu memurnikan logis atau mengalahkan atau mengarahkan tadi timos dengan patos itu kepada Allah, mengarahkan bagaimana nafsu atau epitumia dan timos itu kepada Allah. Ya, ada lagi yang namanya apa beda nafsu patos dengan ini ya? Nah, mungkin kamu perlu baca. Nah, ini apa beda patos dengan epitumia? Ini ada satu lagi istilah. Nih. Tadi epitumia itu apa? Nafsu keinginan, ya, kerinduan. Sedangkan apa bedanya dengan patos? Nah, ini ada semua di dalam Alkitab loh. Cuma kita harus tahu nih maksudnya apa ini. Coba ya, baca patos. Iya. Ya, kamu lagi tak baca. Gila ini umumnya merujuk pada nafsu atau gairah yang terdistorsi dan tidak wajar. Patos adalah energi jiwa yang telah menyimpang dari tujuan lainnya dan menjadi penyakit. Nah, ada lagi satu lagi yang namanya patos. Patos itu apa? Energi jiwa yang telah menyimpang dari tujuan alaminya dan menjadi penyakit, menjadi sakit. Apa itu? Coba baca lagi. Ini adalah kondisi jiwa yang menunggu pada penyakit dosa dan iblis. Patos bukanlah emosi itu sendiri, tetapi cara yang salah atau penyakit dalam mengalami signifikan emosi dan dorongan. Iya. Dari patos meliputi kemarahan yang tidak terkendali, dorongan, kecemburuan dan lain-lain. Nah, jadi patos itu nanti ada 8 yang mematikan kita. Nah, nanti kita bahas di sini. Bagaimana kita mengalami yang namanya tadi ya, buku ini bilang apa? Sis. Oke. Nah, nanti di sini nih. Pate atau patos ya. Nah, ada 8 yaitu pertama philautia. Ini patos yang paling mematikan, cinta diri. Yang kedua, sombong rohani, kenokdoxia. Yang ketiga, filargia. Keempat, gastrimargia. Kelima, pornia, ini nafsu seks. Yang keenam, orge, kemarahan. Yang ketujuh, petonos, iri hati. Ya, dan yang kedelapan, akedia, kemalasan rohani. Nah, ini bagaimana kita mengatasinya lewat praksis atau asketis. Ini nanti Maximus si jawabannya.
Oke, tapi sebelumnya kamu baca dulu, apa itu patos? Baca lagi. Itu dari suatu meliputi kemarahan, Oke, patos dianggap. terus dianggap sebagai sumber utama dari logisme. Dan pikiran yang bergairah, yang mengganggu mulut dan menarik jiwa menjauh dari Tuhan. Penyembuhan ritual dalam psikoterapi ortodoks sangat berfokus pada pemurnian dan dari patos. Iya. Jadi pemurnian, kita memurnikan apa? Memurnikan tadi, misalnya memurnikan patos ini, kayak cinta diri, gitu. Ya, itu patos. Tujuan kita melakukan asketis itu, ya bagaimana patos itu dikalahkan. Jadi kalau kamu lihat ya, bagaimana munculnya nafsu? Dia bisa lewat macam-macam. Teman, lewat handphone, apa yang kamu tonton, ya itu. Lalu timbullah belanja. Logisme ini akan menimbulkan namanya patos. Nafsu. Nah, terus kalau kamu buat itu jadi dosa. Ya. Patos itu nafsu, tapi kamu kerjakan itu jadi perbuatan dosa. Oke, satu lagi apa beda dengan epitumia? Nah, kalau epitumia ini secara spesifik merujuk pada nafsu keinginan atau kerinduan. Ya. Epitumia itu lebih kepada kerinduan alami jiwa, oke, terhadap Allah dan hal-hal spiritual yang baik. Tapi setelah kejatuhan, epitumia menjadi terdistorsi, ya, artinya jadi rusak dan condong pada keinginan atau kesenangan duniawi, kenikmatan sensual, keterikatan pada hal materi. Nah, itu epitumia. Ya, epitumia itu lebih spesifik lagi. Itu menunjuk kepada nafsu keinginan atau kerinduan. Nah, bedanya apa dengan patos? Kalau patos ini konsep yang lebih luas, merujuk pada kondisi penyakit jiwa secara umum. Oke, yang termanifestasi dalam berbagai gairah yang menyimpang. Tadi ada 8 tadi. Sedangkan epitumia itu salah satu fakultas energi jiwa yang secara alami merupakan kerinduan, tetapi dalam kondisi kejatuhan menjadi terdistorsi menjadi keinginan yang salah terhadap hal-hal duniawi. Nah, epitumia yang sakit adalah salah satu bentuk patos. Jadi patos itu lebih luas ya. Pokoknya segala nafsu yang jahat itu namanya patos. Paham sekarang? Nah, sekarang kita mau bahas patos-patos apa saja ini yang ada di dalam diri kita. Mana tadi? Oke, sekarang kita bahas ini ya. Coba baca nih, Fani. Bagi Maximus. Kita sebut semua partai ini salah dosa dalam arti pelanggaran kita. Mereka adalah gejala-gejala dari sebuah penyakit fundamental. Misalnya cara hidup kita, logos dan program janji kita, logos. Logos kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, tetapi logos kita karena kejadian telah berorientasi pada diri sendiri. Oke, ya. Nah, masih ingat nggak istilah tropos, logos? Masih ingat? Ini kan di sesi berapa ini? Nih ya. Jadi di dalam diri kita itu ada, tadi saya bilang ada logos. Ini kalau kayak Bu Kezia nggak ikut dari awal, dia masih bingung ya. Nah, ini saya jelasin lagi. Nih, sejak awal setiap makhluk ya, masuk kita nih manusia, diberi 3 mode keberadaan kan. Nah, ini kan kita udah bahas ya 2 minggu lalu kan. Ada logos, ini kan tadi saya bilang. Lalu ada logos atau logoi kan. Tapi ada apa lagi? Tropos. Yang ketiga apa? Telos.
Logos itu apa? Prinsip kita. Oh, baca. Ini. Seperti yang dibahas sebelumnya, ini adalah esensi atau definisi kembali dari satu makhluk yang ada secara kekal di dalam tentang logos. Ini adalah potensi keberadaan makhluk tersebut. Iya, ini esensi kita, definisi kita. Jadi manusia itu ada logosnya apa? Jadi manusia itu artinya apa? Ternyata jadi manusia itu serupa dengan Kristus. Itulah manusia. Manusia itu gambarnya Kristus. Itulah logos kita. Makanya manusia itu harus tahu. Kita sama gambar manusia itu bukan jahat, baik. Ya, itu bukan. Yang namanya sesama manusia itu mau apapun agamanya, ya, dia adalah gambar. Nah, inilah definisi kita sebagai makhluk. Paham nggak? Ya, itu logos kita ini, prinsip kita ini. Nah, nanti kalau kamu belajar ini, logos kita sebagai manusia itu adalah gambar Kristus. Nah, ini di sini nanti. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, biar cepat. Baca ini lagi, biar ingat. Lalu yang kedua apa? Tropos. Baca lagi. Ini adalah dalam kode di mana logos ada dan arti pulang dari waktu. Logos bisa selaras ditonton atau bertentangan dengan biaya dan besar atau besar. Iya. Jadi bagaimana cara atau mode di mana logos itu beroperasi itu namanya tropos. Ada logos. Tapi bagaimana logos ini kembali kepada logos? Itu namanya cara. Itu istilahnya apa? Tropos. Ya. Namanya apa? Tidak. Tropos. Cara atau mode di mana logos itu beroperasi. Lalu yang ketiga. Ini adalah tujuan akhir atau ini adalah logos. Ini adalah tujuan akhir atau tujuan mana setiap makhluk dipanggil untuk beristirahat di dalam Tuhan. Nah, telosnya apa? Kembali kepada logos. Ingat aja nih. Dari logos, oleh logos, kepada logos. Itu namanya telos kita. Tujuan. Oke, nah sekarang kita bahas tadi ke katarsis lagi. Nah, kita punya cara hidup. Tropos. Cuma masalahnya menderita. Tropos ini terpisah dengan logos. Akhirnya cara kita yang sesuai logosnya lagi. Maksudnya kalau sesama gambar itu kita kan saling mengakui ya. Itu karena lensing dan logo kita menganggap dia bukan gambar Kristus. Ini orang yang harus dibinasakan. Nah, jadi caranya juga mengakui lagi, tapi membinasakan. Padahal kita lihat ini adalah logosnya gambar Kristus. Nah, logos terpisah dari logos. Jadi kita lihat dia gambar Kristus lagi.
itu maksudnya perkataannya ini ya. Terpisahnya cara hidup kita dari kodrat sejati kita. Kodrat sejati kita kan logos. Itu tapi pisah. Kayak tadi saya kasih contoh. Kita menganggap sesama kita itu bukan gambar Kristus lagi. Tapi nggak tahu apalah, kita anggapnya dia brengsek, jahat. Nah, sehingga cara hidup kita memandang dia jadi jahat. Wah, ini harus dibinasakan. Ya. Yang namanya email, pokoknya harus diusir. Nah, itu troposnya jadi beda. Oke, baca lagi. Ayo. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, tetapi kita karena kejatuhan, karena dalam perintah. Oke. Troposnya akhirnya karena dosa, troposnya akhirnya apa? Nah, tropos cara hidupnya kan harusnya ke sini kan? Benar nggak? Kepada logos kan? Tapi karena dosa jadinya apa? Troposnya kemana? Iya, bukan lagi kepada logos, tapi diri. Nah, itu Maximus bilang, tropos kita salah nih. Cara hidup kita salah. Jadi, harusnya apa? Sesuai logosnya kan? Sesuai kodratnya apa? Balik kepada logos. Tapi, troposnya jadi apa? Orientasi pada apa? Pada cinta diri. Bukan lagi kepada Allah itu, tapi kepada diri sendiri. Jadi gini, dia nggak dunia lagi. Jadi, kalau ini, itu hidupnya ada masalah. Bahwa kita kepada hati, putar tapi kembali ke diri sendiri. Nah, itu namanya tropos, itu orientasi pada diri sendiri. Padahal logos kita apa? Setuju dengan Allah. Tapi karena kejatuhan, tropos kita berorientasi pada diri sendiri. Akhirnya nanti ujungnya kemana? Kepada diri sendiri. Nah, dirimu sendiri bisa menyelamatkan kamu nggak? Ya. Bisa. Ya, ujungnya kita nyasar jadinya. Oke. Nah, itulah yang kata Maximus, akar dari semua penyakit. Kayak kita demam ya. Demam itu cuma gejala. Tapi ada penyebabnya. Misalnya gigimu sakit, kamu jadi demam. Yang diobati apa? Demamnya atau giginya? Ah, itu dia. Sama. Kita juga begitu. Apa yang mengapa hidup manusia itu terus berdosa, makin jauh dari Allah dan sebagainya? Karena apa? Cinta istilah Yunaninya itu apa? Philautia. Apa? Nah, itulah akar dari segala dosa atau penyakit. Nah, ini kamu harus tahu nih. Karena kan nanti kamu jadi pemimpin rohani, jadi pendeta ya, akan mengobati ini kan. Nah, kita ini mesti sembuh dulu. Akar dari segala penyakit adalah philautia, cinta diri yang egois. Kenapa? Tropos kita berorientasi kepada diri sendiri. Akhirnya jadi cinta diri. Kalau bahasa anak sekarang ngomongnya apa? Egois. Gitu. Egois lu. Nah, gitu. Nah, itu akar dari segala penyakit atau dosa. Oke, cinta diri itu apa? Coba kita lihat lagi ya. Apakah
Philautia ini seperti apa begitu? Fani, baca lagi. Dan sangat cepat melemparkan Philautia sampai akar dan segalanya. Ya. Itu sangat setuju sepenuhnya. Ia membedakan dua jenis cinta diri. Yang pertama, cinta diri yang benar. Mengasihi diri sendiri dengan menghendaki apa yang benar-benar baik bagi kita. Yaitu penyatuan dengan Allah. Ini adalah cinta pada logos. Nah, kalau kita cinta pada diri yang benar, artinya kita cinta pada logos kita, maksudnya kita menghendaki, aku sayang sama diriku, gimana ini supaya aku bisa menyatu dengan Allah, itu benar. Itu cinta diri yang benar. Bagaimana kita hidup sesuai, tadi sesuai apa? Sesuai logos kita, atau sesuai definisi kita. Kalau aku adalah gambar Kristus, kan logos kita, logos manusia itu. Dari gambar Kristus, ini logos kita. Itu gambar Kristus, gimana sekarang gambar itu harus jadi rupa. Kan saya seringkali kasih ilustrasi memahat patung ya. Foto itu gambar kita. Cuma bagaimana foto itu diubah jadi rupa. Nah, kamu harus pahat. Sama kayak orang lagi pahat patung. Dikasih gambar, terus dia pahat sesuai gambar. Nah, kalau kita adalah gambar Kristus, waktu kita pahat, jadinya apa gambar? Rupa siapa? Ya sesuai gambar itu kan. Kristus itu, rupa Kristus. Nah, inilah logo kita. Dari gambar jadi rupa. Nah, kalau kamu mengasihi diri sesuai dengan logos kita, itu benar. Tapi apa yang nggak benar? Coba salah. Coba baca. Mengasihi diri sendiri secara irasional dengan terikat pada kesenangan indrawi dan terpisah dari Allah. Ini adalah cinta pada logos kita yang jelas. Setia. Jadi kalau kita salah, berarti mengasihi diri secara irasional. Artinya apa? Terikat pada kesenangan-kesenangan indrawi dan eksistensi yang terpisah dari Allah. Nah, ini cinta diri yang salah. Terus? Dia adalah itu dari semua bangsa. Dia adalah kebenaran, berbangsa dan berorientasi egosentris, berpusat pada Allah. Jadi egosentris, berpusat pada diri sendiri. Dari apa yang sakit inilah tumbuh dalam cabang yang lainnya. Nah, jadi akarnya apa? Egosentris. Harusnya apa? Akarnya egosentris. Tapi ini sekarang diganti. Aku. Bukan logos. Nah, ini yang salah. Jadi, logosnya ini harusnya ke logos, ini malah ke ego. Ya. Nah, ini yang akhirnya egosentris ini menjadi, dan disitulah akar yang sakit tumbuh 8 cabang. Ini dari ego ini tumbuh jadi 8. Akarnya bercabang 8. Nah, dari ego ini. Atau Philautia ini. Yang pertama apa? Coba kita lihat ya. Oke, kita break dulu lah. Capek saya.